Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Marvel Analytics TV dengan breaking news satu sekelebat info. Untuk anda kita kali ini diambil dari harian Crypto News tentang penghasilan Q2 Robinhood menunjukkan penurunan 18% dalam pendapatan perdagangan kripto. Dalam laporan pendapatan Q2 2023, Robinhood atau Hood platform perdagangan online yang dikenal dengan pendekatan ramah kripto mengungkapkan pendapatan perdagangan kripto sebesar 31 juta dolar, mewakili penurunan 18% dari kuartal sebelumnya sebesar 38 juta dolar. Terlepas dari penurunan ini, Robinhood mencapai profitabilitas untuk pertama kalinya sejak go public. Pada Q2, pendapatan perdagangan cryptocurrency Robinhood mencapai 31 juta dolar, terdiri dari 16% dari total pendapatan perdagangan sebesar 193 juta dolar di semua kategori, yang mengalami penurunan berurutan sebesar 7%. Menurut laporan triwulannya perusahaan yang dirilis pada 2 Agustus, pendapatan dari transaksi cryptocurrency bukan satu-satunya bagian yang terpengaruh. Pendapatan berbasis transaksi lainnya juga mengalami penurunan, dengan pendapatan opsi menurun sebesar 5% menjadi 127 juta dolar dan pendapatan ekuitas menurun sebesar 7% menjadi 25 juta dolar. Selama setahun terakhir, pendapatan Robinhood turun 4% dari 202 juta dolar di bulan Juni tahun sebelumnya menjadi 193 juta dolar. Penurunan perdagangan kripto terjadi di tengah keadaan pasar kripto secara keseluruhan yang bergejolak, dipengaruhi oleh berbagai peristiwa termasuk runtuhnya Terra, dan VTX dan tantangan peraturan yang sedang berlangsung. Pada bulan Juni, Robinhood menghentikan dukungan untuk token yang terdaftar dalam tuntutan hukum SEC terhadap pertukaran kripto Binance dan Coinbase seperti Cardano atau ADA, Polygon atau Matic, dan Solana atau Sol. Saat ini, platform perdagangan menawarkan 15 cryptocurrency berbeda, termasuk yang populer seperti Bitcoin atau BTC, Ether atau ETH, Dogecoin atau Doge, dan Avalanche atau EVX. Terlepas dari tantangan di pasar, Robinhood melaporkan laba per saham sebesar 0,03 dolar dengan pendapatan sebesar 486 juta dolar untuk kuartal kedua, melampaui ekspektasi analisis yang memproyeksi kerugian sebesar 0,01 dolar per saham dengan pendapatan sebesar 473 juta dolar. Perusahaan mencapai peningkatan signifikan sebesar 10% dalam total pendapatan bersih, yang dapat dikaitkan terutama dengan peningkatan pendapatan proksi dan pendapatan bunga bersih yang lebih tinggi yang melonjak secara musiman. Robinhood berekspansi secara strategis dengan menunjukkan CEO Inggris dan lonjakan aset kripto mencapai pertumbuhan 13% dalam total aset yang ditahan. Robinhood tetap tidak gentar dengan penurunan pendapatan berbasis transaksi dan secara aktif memajukan inisiatif ekspansinya. Perusahaan sedang membuat langkah maju peluncurannya di Inggris yang dijadwalkan untuk akhir tahun ini. Langkah signifikan ke arah ini adalah pertunjukan Jordan Sinclair, mantan eksklusif Barclays yang sekarang berperan sebagai CEO untuk operasi Robinhood di Inggris. Selain itu, aset kripto Robinhood yang ditahan meningkat secara moderat dari 8,431 miliar dolar pada Desember 2022 menjadi 11,503 miliar dolar pada Juni 2023. Khususnya aset agregat terkendali mengalami kenaikan 13% mencapai 89 miliar dolar selama kuartal sebelumnya. Lonjakan ini didorong oleh valuasi ekuitas yang meningkat dan simpanan bersih yang berkelanjutan. Di Q2, kami mencapai tonggak penting dengan mencapai profitabilitas GAAP untuk pertama kalinya sebagai perusahaan publik, kata Vlad Tenev, CEO dan salah satu pendiri Robinhood Markets. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP mengacu pada prinsip dan pedoman akuntansi standar yang digunakan perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan mereka. Dalam hal simpanan bersih, Robinhood mencatat 4,1 miliar dolar yang substansial pada kuartal tersebut, menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 21% relatif terhadap aset yang ditahan selama kuartal pertama tahun 2023.
Selama setahun sebelumnya, simpanan bersih terkumpul menjadi 16,1 miliar dolar, menggambarkan tingkat pertumbuhan 25% selama 12 bulan. Oke teman-teman, terima kasih telah menghadap di News hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.